Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingat menghormati sesepuh sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, jemaah al-Sani Ahad pagi Aslim Ali bin Abi Thalib ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Di antara nikmat besar dalam hidup ini adalah nikmat istiqomah di dalam meniti jalan ilmu. Di saat pagi hari, di hari Ahad, mungkin banyak orang yang sibuk dengan urusan dunia mereka, sibuk dengan agenda kegiatan yang sudah mereka jadwalkan. Namun alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah, kita bisa istiqomah untuk meluangkan waktu mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Quran yang merupakan sumber hukum yang paling utama dalam syariat ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya janganlah sampai kemudahan berupa media, informasi, adanya televisi, adanya radio, terus menjadikan seseorang kurang semangat di dalam menghadiri majelis ilmu, dengan beralasan masih bisa nyetel rekamannya di YouTube, di Facebook, nanti bisa disimak kembali, bisa disimak ketika di rumah. Karena barokahnya ilmu di majelis tentunya berbeda, sehingga apabila seseorang merasakan kegelisahan atau merasa hidupnya kurang tenang, maka kiatnya adalah memperbanyak hadir di majelis ilmu, karena akan sakinah, mawaddah, warahmah, akan timbul ketenangan, ketentraman, sehingga terkadang saking tentremnya, saking sakinahnya ketika pemateri amma ba'du, ternyata madhabu atau jamaah juga sama. Bismika Allahumma a'udzu bika. Saking nawa, saking tentremnya. Kita mungkin jarang bisa tidur dalam kondisi duduk, itu jarang. Dan bisanya gimana? Jumatan. Dengan ketemu Jumatan. Kenapa nih? Karena sakinah nih, turun ketenangan.
Apakah mungkin kalau obatnya orang yang nggak bisa tidur berarti harus sering-sering ke majelis ini? Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita, masih membahas tafsir surat Al-Mulk. Yang mana kemarin terakhir kita bahas tafsir surat Al-Mulk ayat yang ke-12, 13 dan 14. Yang kemarin intinya adalah bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak tampak oleh mereka, maka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi rasa khauf, khasyah, takut kepada Allah itu faedahnya adalah akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Kemudian dilanjutkan ayat yang berikutnya bahwasanya apa yang kita rahasiakan, apa yang kita bisik-bisikkan maupun yang terang-terangan, maka sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati, mengetahui segala isi hati manusia. Karena Allah yang mencipta, tentunya Allah Maha mengetahui apa yang Allah ciptakan. Sehingga Allah Latiful Khabir, Al-Latif Al-Khabir, yaitu yang Maha halus lagi Maha mengetahui. Pada kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilayhin nusyur." Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi", dialah Allah yang ja'ala lakumul arda dalulan, dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kalian dalulan, yang mudah untuk dijelajahi. Dalul, mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah di seluruh penjuru bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah telah menjadikan bumi ini terhampar, menjadikan bumi ini ditundukkan sehingga mudah dijelajahi. Maka jelajahilah seluruh penjuru bumi. Famshu fi manakibiha, jelajahilah di seluruh penjuru bumi. Kita memang juga terkadang penting untuk safar ke tempat jauh, keliling, yang ternyata faedahnya adalah semakin yakin akan kekuasaan Allah. Allah buminya Masya Allah luas. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari sebagian rizkinya. Ketika menjelajahi bumi, carilah rizki, makanlah dari sebagian rizki Allah. Wa ilaihin nusyur, kami ingat bahwasanya hanya kepadanya lah kamu akan dibangkitkan, kepadanya lah kamu kembali dibangkitkan.
Di sini jamaah rahimakumullah dapat kita pahami, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan. Dialah yang menjadikan bumi untuk kalian dalulan, mudah dijelajahi. Jadi dalulan, lughatan, dalul itu secara bahasa maknanya tunduk. Oleh karena itu dikatakan al-ba'irud dalul, unta yang tunduk, menunjukkan bahwasannya unta itu mudah untuk ditunggangi. Kita kan kalau naik kendaraan juga sama. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji Maha suci Allah yang telah menundukkan hewan kendaraan ini. Ketika kita naik kuda, ketika kita naik unta, naik apa lagi? Himar, keledai. Doanya memuji Allah yang telah menundukkan tunggangan hewan ini. Kalau naik kendaraan besi mana Pak? Baca doa ini kan? Baca nih. Naik apa saja, naik motor, naik sepeda ontel, naik bis, naik pesawat terbang, naik kereta api, naik truk, naik pickup, bahkan naik pickup juga nih. Nah, pickup terbuka. Itu benar memuji Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Segala puji Maha suci Allah ini yang telah menundukkan kendaraan ini. Jadi dalul artinya tunduk. Demikian pula kata al-ardud dalulah itu adalah apa? Menunjukkan bumi itu juga tunduk, mudah berjalan di muka bumi. Yang susah itu adalah kalau berjalan di atas awan. Bisa kan? Susah itu kalau berjalan di atas bulan. Katanya Neil Armstrong itu bisa berjalan di atas bulan. Yang susah itu ketika jalan di planet Mars. Jadi mudah, Allah mudahkan jalan di muka bumi. Terlebih lagi sekarang, Masya Allah, kendaraan apa saja mudah untuk menjelajahi bumi. Sekarang kalau pengen keliling benua, ada pesawat, tinggal tiketnya jangan, gitu kan? Tiket mau ke benua Eropa, benua Amerika, tinggal ada uang kayak untuk beli tiketnya. Tinggal mau pergi ke kutub selatan pun bisa, kutub utara juga bisa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bumi untuk dipijak, untuk dijelajahi. Maka jelajahilah bumi agar semakin mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya bumi yang tadinya mudah bergetar, mudah bergoncang, namun Allah memberikan asap bumi, memancangkan gunung agar bumi itu tidak bergetar, tenang, sehingga mudah dipijaki. Karena sesuatu yang bergetar itu susah untuk jalan di atasnya. Contohnya permainan apa Pak? Permainan apa yang susah untuk jalan itu? Kalau Agustus kan biasanya apa? Ini berani apa itu namanya? Dia berani jembatan atau berjalan di atas tali, goyang terus susah. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjuru. Famshu fi manakibiha,
Terdapat khilaf perbedaan pendapat dari kalangan ulama ahli tafsir makna dari manakibiha. Secara umum ada dua tafsiran. Yang pertama adalah famshu fi manakibiha. Manakibiha artinya adalah seluruh penjuru bumi. Artinya apa? Allah sudah memerintahkan ini, disuruh apa? Menjelajahi seluruh bumi. Maksudnya apa di sini? Allah mempersilahkan manusia untuk berjalan kemanapun di seluruh penjuru bumi, karena Allah telah memudahkan untuk dijelajahi. Ini makna yang pertama. Mana bibiha artinya seluruh penjuru bumi. Namun ada tafsiran yang kedua, bahwasanya yang dimaksud al-manakibiha adalah al-jibal, gunung-gunung. Karena kata al-mankib, mankib itu dalam bahasa Arab maknanya apa? Pundak, mankibun, mankibaini, tapi dua pundak. Nah, pundak itu adalah termasuk anggota tubuh manusia yang tinggi. Nah, kalau anggota manusia yang bawahan kakinya. Sehingga apa? Sehingga gunung-gunung itu juga merupakan apa? Bagian tertinggi dari bumi. Jadi mankib secara bahasa adalah pundak yang merupakan bagian anggota tubuh manusia yang tertinggi. Demikian pula gunung-gunung yang ada adalah termasuk bagian bumi yang tinggi. Artinya apa? Kalau gunung berarti tafsirannya Allah juga telah menjadikan gunung-gunung untuk mudah didaki. Jika yang tinggi saja itu bisa didaki, dipijaki, maka tentunya yang datar, bumi yang datar itu jauh lebih mudah untuk dijelajahi. Ini adalah pendapat yang kedua, dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa kullu rizqi. Nah, ketika menjelajahi bumi itu dalam rangka apa, Pak Bu? Dalam rangka makanlah sebagian dari rezekinya. Dalam rangka mencari karunia rezeki Allah. Famshu fi manakibiha wa kulu rizqi. Makanya pepatah Jawa mengatakan sopo obah bakale apa? Ini pepatah Jawa. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah barang siapa yang bergerak, maka akan apa? Bisa mempunyai makanan gitu ya. Artinya kalau kita tidak bergerak, tidak kerja, nggak bisa mempunyai makanan. Ternyata penggalan pepatah ini hampir di sebagian masyarakat kita sudah mengetahuinya. Tidak makan, jadi tidak bekerja, jadi tidak makan kan gitu. Atau sobah bakal mama, maksudnya adalah ketika bekerja pasti akan dapat rezeki. Sehingga dalam ayat ini menunjukkan setelah Allah memerintahkan untuk menjelajahi bumi dan makanlah sebagian dari rezeki Allah, ayat ini menunjukkan dalil bahwasanya seseorang itu harus menempuh sebab.
harus berusaha, harus berikhtiar di dalam mencari rezeki. Karena apa? Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini, famshu, berjalanlah, bergeraklah, wa kulu min rizki, menunjukkan bahwasanya di dalam menjemput rezeki Allah, tawakal yang benar dalam masalah rezeki adalah tawakal yang dibarengi dengan ikhtiar, tawakal yang dibarengi dengan usaha. Terus Bapak Ibu yang berhormati Allah, kalau kita yakin hal ini, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Masalah rezeki. Terkadang seseorang itu stres, khawatir, gelisah akan rezekinya di masa depan. Nanti kira-kira bisa makan tidak, atau mungkin khawatir dengan putra-putrinya. Padahal Allah telah menjamin rezeki setiap manusia. Yang penting mau ubah, mau gerak, pasti akan Allah berikan rezeki. Berbeda kondisinya. Jika kita sudah nggak bisa melakukan apapun kecuali doa. Jadi terkadang ada satu kondisi yang mana kita nggak bisa apa-apa kecuali doa. Padahal doa ini salah satu bentuk usaha. Doa ini adalah satu bentuk ikhtiar. Doa itu adalah termasuk apa? Sebab yang terbaik. Jangan dianggap doa itu bukan sebab. Jangan dianggap doa itu bukan ikhtiar. Bahkan doa adalah sebab dan ikhtiar yang terbaik. Karena kita semua mengetahui betapa besarnya kekuatan doa. Sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sering berdoa. Namun di sana ada hal yang kita tidak boleh lupa. Kita harus yakin dengan kekuatan doa. Bahkan yakin dengan keajaiban doa. Karena doa itu adalah menjadikan yang kelihatannya mustahil, kelihatannya tidak mungkin, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kejadian tersebut mungkin terjadi atau bahkan yang terjadi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa adalah senjata orang yang beriman. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala suasana, senjata kita yang paling ampuh adalah doa. Karena apa? Doa, harapan, inilah yang menjadikan kita ini optimis dalam menjalani kehidupan. Doa itu akan membuat kita semangat menatap masa depan. Kok males ya mas ya? Menatap masa depan kok males? Kok masa depan saya terlihat suram gitu ya? Sudah menerka dulu. Bahkan doa itu bisa jadi kekuatan.
jauhkan bisikan-bisikan setan, menjauhkan bisikan-bisikan setan yang melemahkan iman. Banyak kesusahan, banyak kesulitan itu Allah angkat karena doa. Banyak penyakit, berbagai macam penyakit yang dokter sudah memvonis tidak sembuh. Banyak penyakit yang diangkat karena doa. Dan banyak kesuksesan, keberhasilan yang bisa diraih dengan apa? Dengan doa. Dengan berbagai macam masalah, prahara kehidupan dapat diselesaikan dengan doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita yakin bahwasannya sesuatu yang mustahil akan menjadi kenyataan yang indah dengan kekuatan doa. Sehingga kesimpulannya apa jemaah? Kesimpulannya harus semangat berdoa. Umar saja semangat berdoa. Sahabat Umar, beliau mengatakan, "Ana la amilu hamal ijabah, walakin amilu hamal doa." Kata Umar, aku tidak memikul urusan dikabulkannya doa atau tidak. Akan tetapi aku memikul keinginan untuk berdoa. Yang penting aku semangat berdoa. Fa'idha kulhintu doa fa'inna ma'ahu ijabah. Karena aku jika diberikan taufik untuk memperbanyak doa, maka pengabulan Allah itu akan dekat, akan menyertainya. Sehingga apa? Berbahagialah orang yang selalu mengadahkan kedua tangannya. Merugilah orang yang gak pernah mengangkat tangannya berdoa. Berdoa dengan penuh kerendahan, dengan mengakui kelemahan. Kalau bisa menangis dalam doa dengan penuh harap. Dan jangan lupa berprasangka baik kepada Allah ketika berdoa. Yakin bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah mengabulkan permohonan para hamba-Nya. Ibudullaha wa antum muqinina bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan apa? Yakin akan dikabulkan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini bisa kita pahami hubungan antara ikhtiar, usaha, tawakal dan doa. Jangan salah nih, semuanya harus ditempuh. Karena ada hukum sebab akibat. Sehingga harus menempuh sebab atau ikhtiar. Contohnya kalau kita pengen ke Jakarta, terus gak bawa uang, kira-kira gimana Pak? Bisa gak? Atau mungkin setiap ada truk dicegat, nurut dia. Adanya dicegat, bahkan ada yang mungkin nekat truk ini, kayak polisi itu ya. Sudah ini ditabrak. Kan sekarang modelnya itu anak-anak muda bikin konten, terus apa? Yang truk yang besar itu di stop. Gak paham kalau yang namanya truk besar itu kalau untuk ngerem itu harus jarak-jarak jauh. Gak bisa ngerem dadak. Ya sudah, maksudnya ketabrak, meninggal dunia. Nah mereka mati konyol hanya gara-gara konten. Banyak
Karena konten nyawa melayang. Karena selfie nyawa melayang. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang benar harus diiringi dengan usaha. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan rizki. Nabi bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Kalau tawakal kita benar, maka kita akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Taqdu khimasan wa tarku bitonan. Burung itu pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitonan, tapi pulang sore hari pulang ke sarangnya dalam keadaan apa? Kenyang. Dan kira-kira apa? Burung itu bawa simpanan nggak Pak? Atau mungkin punya stok nggak? Stok beras, stok kalau paginya petani di stok gitu nih? Nggak ada nih. Tadi orang yang nggak punya stok beras di rumahnya, wah tawakal tingkat burung ini tawakal tingkat tinggi. Bukan berarti kata nih. Ya paling burung bawa padi itu ya nanti dikasih apa? Anak-anaknya. Biasanya anak-anaknya. Yang jadi masalah anaknya itu masih bayi-bayi, masih butuh dicarikan makan, tapi burung apa? Induknya meninggal karena ditembak oleh pemburu. Gimana Pak? Kira-kira kasihan kayak ini. Berdosa nggak pemburunya ini? Karena dia menembak induknya burung sehingga beberapa anak ekor burung itu meninggal atau mati di sarangnya. Nah, burung di sini, burung yang digambarkan oleh Nabi SAW di sini adalah sebagai contoh makhluk yang paling tawakal. Nah, tawakalnya burung bagaimana? Tawakalnya burung gerak keluar dari sarang. Dan burung itu semangat dalam apa? Dalam mencari rezeki. Bahkan burung itu mempertaruhkan nyawa ketika mencari rezeki. Karena sebagian Pak Tani bawa apa Pak? Bawa ketapel atau bawa pistol. Jadi memang mencari rezeki itu kan terkadang taruhannya nyawa. Apalagi yang bersihkan apa? Bersihkan kaca, bangunan apa? Bangunan yang tinggi, taruhannya nyawa. Tahu nggak ya? PLN. Taruhannya itu apa? Nyawa. Apa kali Pak? Konektor sopir bis dalamnya apa? Kan ada yang kelihatan benar nggak itu taruhannya nyawa nih? Ada nggak pekerjaan yang taruhannya bukan nyawa? Masa kerja cuma di kantor, di depan komputer atau laptop taruhannya nyawa masa? Ya mungkin apa? Karena sering duduknya lama, ya akhirnya sakit apa duduk lama ini sakit apa? Apa yang Jadi di dunia ini kan
Banyak yang mengandung resiko. Ada risikonya. Bahkan minum apa saja, makan apa saja ada risikonya. Kalau nggak pengen ada risiko nanti di mana? Di surga. Tinggal bagaimana kita cerdas untuk ketika sama-sama ada risikonya, maka ambil risiko yang paling ringan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki, akan tetapi burung tersebut tetap menjalankan ikhtiar usaha terbang di pagi hari untuk mencari rezeki. Jadi tawakal yang salah itu adalah tawakal yang hanya diam dan tidak berusaha. Wis tawakal aja, terus dia diam, nggak usah. Ini namanya tawakal yang salah. Contoh tawakal yang salah apa Pak? Contohnya adalah kita kajian di suatu masjid, terus apa? Terus tawakal aja nggak apa-apa, kuncinya di masjid itu nggak apa-apa. Tawakal. Apakah itu tawakal? Jadi pergi sholat berjamaah naik motor, salah tawakal. Kuncinya taruh sini aja. Ya, serahkan pada Allah, tawakal. Ini namanya apa Pak? Namanya apa? Namanya ya memberikan sepeda motornya kepada petani. Kan kata ini. Tawakal yang benar itu ketika memberhentikan onta itu ya diikat onta, dia nggak kabur. Nah gitu. Mungkin ada yang terkena demam berdarah, terus di rumahnya banyak nyamuk. Terus tawakal nanti kalau sehat ya sehat. Kalau takdirnya sakit ya sakit, takdirnya sehat ya sehat. Terus dia nggak berusaha masang obat nyamuk atau mungkin apa pakai obat nyamuk yang asap, obat nyamuk yang dioleskan atau selambu. Seperti corona kemarin nih, tawakal mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tawakal yang benar itu diprokes. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tawakal yang benar itu tidaklah hanya diam. Diam itu namanya bukan tawakal, tapi apa? Tapi apa? Pasrah atau apa? Atau pura-pura tawakal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menunjukkan kita itu harus banyak gerak. Pagi-pagi ini banyak gerak, sehingga nggak boleh Allah dimakruhkan di pagi hari habis subuh tidur. Karena waktu yang barokah itu harus dimanfaatkan dengan banyak gerak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali, kepada Allah lah kamu dibangkitkan. Artinya apa Pak? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, artinya adalah orang yang pergi mencari rezeki itu jangan lupa harus ingat ibadah kepada Allah. Kan wa qulubi rizqi wa ilaihi nusyur. Maksudnya apa? Orang yang pergi mencari rezeki harus tetap ingat ibadah. Karena kelak di hari kiamat akan dikembalikan kepada Allah. Ini harus sering-sering kita ingat. Jadi orang yang bergerak mencari rezeki Allah itu harus ingat ibadah, karena kelak akan dikembalikan kepada Allah.
Buktinya realitanya adalah banyak orang yang memburu rizki tapi apa? Lupa ibadah. Benar-benar ya, namanya pekerjaan ini godaan. Kalau mungkin pekerjaan kita longgar mungkin bisa nih. Kalau pekerjaan kita longgar, yang masih bisa sholat duhur, sholat asar. Cuma nanti ketika diuji dengan pekerjaan yang super sibuk, pekerjaan yang super banyak banget pekerjaan, kira-kira masih ingat sholat tidak? Kira-kira masih sholat di awal waktu atau tidak? Jadi biasanya nggak hanya orang awam, terkadang sebagian yang mungkin dianggap berilmu pun ketika rapatnya penting banget mungkin sudah ada, sudah mau komat, rapatnya belum selesai, sehingga akhirnya ketinggalan sholat berjamaah. Meskipun mungkin ada alasan, tapi nggak apa-apa, ini urusan penting, urusan umat. Nggak apa-apa, nanti kan waktunya masih puasa, masih longgar. Istilahnya bagaimana mau memikirkan masalah umat, masalah orang banyak, sementara hak Allah, sementara sholat, ya, kurang diperhatikan. Jadi Bapak Ibu yang terhormati Allah, kita semua pasti diuji dengan kesibukan pekerjaan super sibuk. Nah, kira-kira ketika saat super sibuk tersebut masih ingat sholat tidak? Masih sholat berusaha di awal waktu atau tidak? Ketika kita mungkin baru lewat hajatan, mau sholat ke masjid, malu gak? Malu ya? Kamu baru sibuknya ya. Ini bisa harus datang ke malam ke masjid di Kliwon. Akan diuji seperti itu. Atau mungkin yang ketika kondisi super sibuk. Dulu ada kisah Pak, ada kisah seorang pengantin wanita yang sangat soleha. Suatu saat di hari pernikahannya, ketika resepsi pernikahannya, sang wanita ini izin kepada ibunya untuk melakukan sholat karena sudah masuk waktu sholat. Itu di hari resepsinya. Dan ketika wanita yang soleha tersebut izin kepada ibunya marah besar. Loh, gimana kalau anaknya mau sholat malah besar? Sang ibu mengatakan, kamu ini kan pengantin, kamu ini sudah dirias, sudah cantik. Kalau kamu wudhu sholat, bisa luntur nak cantikmu. Katanya, pun didandani ayu, baik api pun tebel katanya, dia wudhu, luntur katanya. Kira-kira gimana Pak? Kalau posisinya seperti itu gimana? Ibu ini melarang sholat ini. Gimana waktu ini sudah mepet, sebentar lagi ini tamu-tamu sudah pada datang. Kok kamu malah mau sholat? Sudah dirias. Tapi ternyata wanita sholat tersebut dalam kondisi seperti ini itu taat Allah atau ibunya? Taat coba. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia kalau itu bermaksiat kepada Allah. Akhirnya tetap sholat Pak. Tetap sholat, dia mengambil wudhu, tetap sholat. Apa yang terjadi? Ternyata itu adalah sholat terakhir sang wanita tersebut. Ibunya nyari kemana anak ini? Kok gak kembali kemana? Ternyata
itu adalah sholat terakhir sang wanita tersebut. Sholat yang terakhir. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Terus gak jadi nikah, no? Gak jadi nikah ya. Aduh padahal mau menikah dari tunggu calon suami ya memang ya. Gak apa-apa, di akhirnya dapat ganti yang lebih baik. Ganti apa? Apakah dapat bidadara? Oh, ada bidadara, ada bidadara. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melarang seseorang mencari rezeki. Akan tetapi Allah mengingatkan agar seseorang ketika mencari rezeki juga harus memiliki bekal akhirat. Jangan lupa ibadahnya. Karena realitanya memang dunia ini benar-benar melalaikan. Sehingga dalam surat Al-Jumu'ah Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Maka apabila sholat telah dilaksanakan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, segeralah bertebaranlah di muka bumi. Dalam rangka apa? وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah karunia Allah. Bertebaranlah di muka bumi, carilah rezeki Allah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di tengah kesibukan bertebaran di muka bumi mencari rezeki Allah, menjemput rezeki Allah, jangan lupa zikir. Wadkurullaha katsiran. Perbanyaklah berzikir mengingat Allah. Kenapa? La'allakum tuflihun. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung, maka harus perbanyak apa? Zikir. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan perbanyaklah berzikir mengingat Allah agar kamu termasuk orang yang beruntung. Menunjukkan apa Pak? Menunjukkan orang yang merugi itu siapa? Orang yang merugi itu adalah orang yang jarang zikir. Orang yang merugi adalah orang yang sedikit zikirnya. Orang yang merugi adalah orang yang tidak menggunakan waktu luangnya untuk berzikir. Contoh, waktu luang kok cuma ngelamun. Rugi banget. Dan ngelamunnya nggak tahu ngelamunnya apa nih. Pikirannya kosong. Rugi. Coba baca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah, Alhamdulillah. Itu yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan nanti di akhirat. Jadi Bapak Ibu, intinya itu banyak. Jadi kita itu waktu yang terbuang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan dengan diisi istighfar, zikir, la ilaha illallah. Ustaz, kenapa saya kok galau terus? Kok saya kok gelisah terus? Jalannya apa? Kurang zikirnya. Sebab saya kok kurang bahagia ya kalau hamba hidup ini. Oh, mungkin kamu belum menikah, Mas. Ada mungkin orang yang kurang zikirnya. Karena orang yang zikir itu pasti bahagia. Orang yang berzikir itu akan tenang, tentram. Jadi ya kita introspeksi diri sendiri kok. Saya gelisah, khawatir, perasaan gak tenang. Ya karena kurang berzikir dengan Allah. Nah Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Rijal, siapakah rijal itu? Rijal itu bukan tetangga. Rijal itu jamak dari rajulun.
Itu laki-laki sejati. Kalau dikatakan anta rajul, artinya apa? Kamu laki-laki gitu nih. Nah, sudah tahu saya laki-laki kok. Buat apa kamu katakan anta rajul? Maksudnya adalah anta rajul. Maksudnya adalah kamu adalah laki-laki sejati. Kalau anta nisa, oh, kamu perempuan. Maksudnya apa? Haji ya gitu. Maka bicara siapakah laki-laki yang sejati itu? Siapakah mukmin yang sejati itu? Adalah mukmin laki-laki, ya orang mukmin laki-laki yang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang mukmin sejati itu adalah yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Jadi orang mukmin yang sejati itu tidak dilalaikan oleh perdagangannya, jual belinya dari mengingat Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ciri seorang mukmin yang sejati adalah apa? Adalah perdagangannya, jual belinya, pekerjaannya itu tidak membuat lalai mengingat Allah. Karena yang namanya pekerjaan Pak Bu ini, karena sudah saking sibuknya, sering kita lalai kepada Allah. Bisa nggak ya bekerja sambil berzikir, sambil ingat kepada Allah? Jadi mukmin sejati itu yang pekerjaannya enggak melalaikan sholatnya. Ini nas ayat. Jadi enggak melalaikan sholatnya. Mukmin sejati itu yang enggak melalaikan untuk menunaikan zakat. Jika memang hartanya sudah mencapai nisab dan sudah sampai haulnya 1 tahun. Inilah laki-laki sejati yang mana perdagangannya, jual belinya, pekerjaannya tidak membuat lalai dari zikir mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Siapakah mereka seorang mukmin yang sejati? Mereka adalah yang takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat. Takut kepada hari yang mana hati dan penglihatan itu guncang karena melihat hari kiamat. Guncang pada hari kiamat. Inilah yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Ya, sehingga di antara yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah warujulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau fil masajid. Itu di antara yang akan mendapatkan naungan Allah adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, menunjukkan pekerjaannya itu enggak melalaikan dia dari mengingat Allah, menunjukkan kesibukannya itu enggak melalaikan dari sholat, dari ibadah, dari masjid. Ini yang luar biasa nih. Jadi ini luar biasa. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu ingat masjid, ingat ibadah. Ini adalah seorang yang luar biasa. Karena jamaah rahimahullah, naungan Allah di hari kiamat itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan hanya akan diperoleh orang yang luar biasa, yaitu 7 golongan. Kita melihat 7 golongan ini luar biasa.
Kenapa naungan Allah itu luar biasa yang harus diperjuangkan? Pertama, kenapa sih harus berjuang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat? Alasannya adalah yang pertama apa? Alasan yang pertama adalah ketika saat itu matahari didekatkan 1 mil, sehingga kita sangat butuh naungan Allah. Yang mana dengan didekatkannya matahari 1 mil, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, sampai pinggang, sampai pundak, sampai mulut, sampai kepala, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya karena matahari didekatkan 1 mil. Menunjukkan apa? Suasana yang panas sekali, sehingga butuh naungan Allah. Alasan yang kedua, kenapa harus berjuang mendapatkan naungan Allah? Karena saat itu manusia telanjang dan nyeker, tidak beralas kaki. Yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan apa? Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak khitan. Nah, kita dijemput ke mriki Pak nggih. Jam kadang sudoso nggih. Panas sih. Tambah dijemur nggak pakai baju, malah panas saudara. Tambah balik dijemur di situ nggak pakai sandal. Ini alasan kenapa naungan Allah ini harus kita perjuangkan, karena nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu nggak pakai sandal, nggak pakai baju, sehelai kain pun nggak pakai. Berarti malu no, dilihat orang banyak. Malu bukan Pak? Nggak sempat malu lagi, karena di situ suasananya genting, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Gimana ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Gimana nanti ini dikirim ke surga atau dikirim ke neraka? Alasan kedua itu. Alasan yang ketiga adalah kenapa kita harus memperjuangkan naungan Allah ini. Alasannya adalah saat itu bumi diratakan. Bumi apa? Diratakan. Jadi pada masa itu dirata. Menunjukkan ketika bumi itu rata, maka nggak ada pohon, nggak ada gedung untuk tiup berteduh betul-betul. Ya, di tempat berteduh rata, hanya naungan Allah. Ini alasannya awal bumi diratakan. Ajeng dia pun tiba mengurakan pohon boten-wonten, gedung-gedung di wonten-wonten. Wonten Mas apa? Payung. Wah. Lah kok dapat payung dari mana? Dan dulu kuburan saya ditancap di payung. Wah. Emang bisa Pak? Itu kuburan tancap di payung kayaknya digawat pada masyarakat. Orang sakit. Niatipun kuburan itu paling payung supados boten kodangan, bukan kepanasan. Atau niatnya kok kenapa dipecahin degan? Itu boten nolak. Yang tidak harus. Untuk mencontoh Nabi kan pernah lewat 2 kubur. Yang keduanya itu diadab. Yang satu karena enggak bersuci ketika kencing, yang satunya karena sering adu domba. Terus Nabi apa? Berharap dengan apa? Pelotah korban ini. Nah, selama pelotah korban itu masih basah, ya semoga diringankan adabnya. Ini Nabi. Kalau pelotah korban diganti kelapan itu berkurang.
Ada lagi yang nyemplung nama tikir. Loh, kok dikasih tikir kuburannya? Ya tenang, ya gak gelap kuburnya. Sekalian mawon asahi murota tenaga surya. Oh itu 24 jam. Diniatnya apa? Murotan ini, bacaan murotan ini saya niatkan, saya hadiahkan untuk ya si fulan yang sudah meninggal ini. Enak lagi daripada kalau mau aturan terus ada pinggir kuburan yang mulut awal. Malah dengan inisiatif apa? Harus ada yang jaga kuburan ini. Biar kita sepakat agar malaikat tidak menanyai, maka kita jaga kuburan ini. Jangan sampai ada yang meninggalkan. Terus pikati Pak dijaga ini. Maka dari berkeyakinan ada seorang tokoh di negara kita ini sampai sekarang katanya belum pernah ditanyai malaikat. Karena setiap hari rame terus gak ada hentinya. Ketika gak ada yang datang, tetap ada penunggunya. Kadang malah ada kisah-kisah yang itu kisah-kisah apa Pak? Khurafat macam ini. Ada gak bisa mungkin wali A, wali B ketika meninggal, terus malaikat ketakutan mau menanyai. Masa malaikat berdek ketakutan mau menanyai pertanyaan kubur itu begini. Atau mungkin malaikat mau mencabut nyawanya, sungkan kepada wali tersebut. Loh, kayak Nabi orang ini. Kalau Nabi Musa ketika malaikat mau datang, mau mencabut nyawa Nabi Musa akhirnya mukul apa mau? Maka malaikat mau akhirnya mengadu kepada Allah. Ini Nabi katanya. Karena banyak wali. Itu hadisnya sahih. Hadisnya apa? Sahih. Jadi yang kadang ditolak oleh orang yang menuhankan akal, menuhankan logika. Nggak masuk akal, masa malaikat mau dipukul Nabi Musa terus matanya copot. Ini hadis ini palsu, hadis ini lemah, tertolak. Karena hanya mengedepankan akal. Jadi sana ada yang lebih mengedepankan logika akal daripada nas ataupun wahyu. Jadi hadis ini warat sudut qalbuhu mu'allaqan fil masajid. Ini seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Menunjukkan laki-laki tersebut tidak sedang berada di masjid, akan tetapi hatinya selalu rindu kepada masjid untuk ibadah. Itu namanya hati yang terpaut dengan di masjid. Bukan berarti apa? Tidak hanya maknanya itu harus apa? Sering di masjid enggak. Karena kan ada kewajiban bekerja. Yang penting kalau bekerja hatinya rindu dengan masjid. Ayat yang 16. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Dia yang di langit? Ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di langit, tidak akan membuat kalian ditelan bumi ketika tiba-tiba berguncang? Tidak ia tahu. Maknanya apa Pak Bu? Ayat ini peringatan dari Allah
Jadi meskipun Allah itu berada di atas langit, tapi manusia jangan merasa aman. Janganlah manusia aman terhadap apa yang terjadi di bumi. Karena yang di langit mengetahui segala apa yang terjadi di atas muka bumi. Dan segala yang terjadi di atas muka bumi ini terjadi atas kehendak, ketentuan dan keputusan Allah yang berada di atas langit. Maka para ulama salaf menafsirkan ayat ini, artinya adalah apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Jadi ayat ini menunjukkan juga bahwasanya Allah itu alal arsy, istawa alal arsy, istawa alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Fa'idha hiya tamur, itu apabila bumi bergetar, bergerak. Apakah enggak khawatir kalau bumi itu bergerak, bergoncang? Jangan merasa aman kalau ditenggelamkan ke muka bumi, ke dalam bumi. Jangan merasa aman dari apa? Ditenggelamkan ke dalam bumi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad ajabathu nafsuhu." Dalam hadis riwayat Muslim dikisahkan, dahulu ada seseorang yang berjalan di atas muka bumi dan ia merasa bangga dengan gaun, dengan pakaian yang indah yang sedang dikenakan. Jadi dia bangga dengan pakaiannya. Kalau ngagem lampiannya, makanya macam apa? Melampai benten, melampai biasanya berbiasa jadi dibuat-buat. Ketika orang tersebut berjalan dan merasa bangga, merasa takjub dengan pakaiannya, apa yang terjadi? Fakhasafallahu bihil ardh, tiba-tiba ia ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah. Ini kalau sombong berjalan, apakah orang yang sombong ketika berjalan itu nggak takut, nggak khawatir kalau nanti Allah tenggelamkan ke dalam bumi? Baru berjalan tiba-tiba ambles. Bahwa yang terjadi fiha ila yaumil qiyamah. Sudah apa? Bahkan orang yang tenggelam ini akan terus diguncangkan ke dalam bumi terus hingga hari kiamat. Ini menunjukkan kesombongan itu dosa yang besar. Allah tenggelamkan ke bumi dan terus diguncangkan ke dalam bumi sampai hari kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Apalagi kalau sombong ini, sombong yang kayak di daerah aku ini fashion ini oleh penampilan di Citayam, nanti pun ini trotoar, bangga dengan pakaiannya. Apa nggak khawatir? Seandainya Pak, nanti kita berangkat ke dalam bumi. Anda sudah dijual kan ya? Tutup. Jadi ini ya ancaman dari orang yang sombong dengan pakaiannya. Apakah nggak takut kalau ditenggelamkan ke dalam bumi? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu bahasan orang yang sombong dengan merasa tinggi, akhirnya Allah rendahkan dengan ditenggelamkan terus ke dalam bumi sampai hari kiamat. Jadi hadis ini menunjukkan bahayanya kesombongan. Karena dulu ada orang yang berjalan dengan sombong
dengan pakaiannya, namun kemudian Allah benamkan ke dalam bumi, diguncang hingga hari kiamat. Itu sama dengan kisahnya sinten Qarun. Allah Ta'ala berfirman, "Fakharaja 'ala qaumihi fi zinatihi." Maka keluarlah dia Fir'aun kepada kaumnya, keluar dengan kemegahannya, pakaiannya, mungkin perhiasannya, dengan kekayaannya. Jadi Fir'aun itu keluar kepada kaumnya dengan apa? Dengan perbendaharaan harta dunia ini, dengan perhiasan dunia ini. Orang ladina yuridul hayatad dunya. Ini ternyata ada orang yang terpukau dengan apa? Gemerlapnya kehidupan dunia. Orang-orang yang cinta dunia berkata, ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu lahu haqqin 'azim. Orang-orang yang mudah silau, yang cinta dunia mengatakan, aduhai, mudah-mudahan kita itu diberi kekayaan seperti yang diberikan Qarun. Ini jadi kayak Qarun. Sesungguhnya Qarun itu benar-benar memiliki keuntungan yang besar. Ini komentarnya pecinta dunia. Jadi takjub kagum dengan Qarun. Ini orang yang komentar dari orang yang paham akan hakikat kehidupan dunia. Wa qala alladziina utul ilma, dan berkatalah, berkomentarlah orang-orang yang diberikan ilmu syariat, diberikan apa? Ilmu akan hakikat kehidupan dunia. Komentarnya beda dengan pecinta dunia. Wa ilakum sawabullah khairun liman amana wa amila shalihan. Jadi orang-orang yang diberi ilmu mengatakan, celaka kalian, ketahuilah pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Wala yulaqaha illa sabirun, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang bersabar. Maka akibatnya apa? Akibat kesombongan Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihil ardh, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, beserta perbendaharaan yang disimpan dalam gudangnya, dalam rumahnya. Maka lahum min fi'atin yantasiruna aw yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada bagi Qarun satu golongan pun yang menolongnya dari hadap Allah, dan tidaklah Qarun itu termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Intinya apa? Jangan merasa aman dari hadap Allah. Sebab apa? Allah telah memiliki, Allah bisa berkehendak untuk membenamkan seseorang ke dalam bumi. Karena Allah jika berkehendak, tidak arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, sehingga kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua ayat ini berkaitan dengan apa? Allah menundukkan bumi, maka kita pun berusaha untuk menelusuri bumi ini dalam rangka mencari rizki Allah. Berusaha semangat menjemput rizki, dan jangan lupa membangun akhirat, jangan lupa ibadahnya. Dan kesimpulan yang terakhir berkaitan dengan Allah, ayat yang ke-16, kita tidak boleh merasa aman dari siksa Allah. Ketika kita bermaksiat, maka jangan merasa aman dari hukuman Allah, karena hukuman Allah bisa datang secara tiba-tiba, dan bisa juga hukuman Allah itu tangguhkan,
Mungkin hukuman tersebut baru datang 10 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya. Yang para ulama pernah mengalami suatu kejadian, merasa ternyata ini adalah dampak maksiat dosa yang dulu dikerjakan puluhan tahun yang lalu. Sehingga apa? Faedah pun apa? Segera berbanyak istighfar dan segera berbanyak taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Demikian Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Betul-betul jelas nih. Ini karena beberapa pertanyaan kita cakapkan senajan pada kira itu dengan pengapunten atas Allah Taala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.